Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas S1EF07M yang beranggotakan Tasya Anggar Ari Krisnandi, Muhammad Eris Pumayoga Andriawan, dan Farah Sofiatun Nur Amanah. Kami akan mempresentasikan studi kasus yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farah Sofiatun Nur Amanah dan Tasya Anggar Ari Krisnandi. Kami akan membahas studi kasus yang kita ambil, yaitu yang pertama high order function serta WSGI. Di sini saya akan menjelaskan tentang high order function. Di sini kami mengambil data perpustakaan dengan format file .json. Yang pertama yaitu kita mengimportkan data terlebih dahulu. Di sini ada from OS import system, serta kita mengimport JSON. Kemudian kita membuka JSON-nya yaitu dengan open nama filenya yaitu sumber.json, serta kita memparsing data JSON. Selanjutnya yaitu kita mengubah dictionary ke list. Pertama yaitu kita mendeklarasikan variabel. Di sini ada author, title, kemudian language, year, menu, dan waktu. Dengan variabelnya yaitu kita menggunakan A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya kita mendeklarasikan fungsi. Di sini yaitu kita menggunakan fungsi map, sorting, filter, kemudian ada lambda. Ini di sini ada sorting data. Kita mensorting author, title, language, dan year. Variabel dibuat untuk merujuk ke variabel global. Kemudian di sini ada list. Kemudian kita menggunakan percobaan penambahan dekorator untuk menampilkan data yang tampilan data tidak benar. Kemudian kita menggunakan filter yaitu untuk menampilkan buku setelah Masehi. Di sini ada perulangan for. Kemudian kita mencetak data daftar buku perpustakaan negeri. Di sini ada tertera nomor buku, author, judul, bahasa, dan tahun. Kemudian kita menampilkan seluruh data. Di sini ketika kita akan menampilkan data yaitu pilihan ke-1, maka kita di sini memunculkan nomor buku, author, judul, bahasa, serta tahun. Kemudian di menu utama yaitu di perpustakaan negeri, yang pertama yaitu ada untuk menampilkan data, sorting data, filter, Masehi, serta exit. Di sini ada perulangan untuk menampilkan menu, yaitu di sini untuk menampilkan data buku dari nomor berapa hingga nomor berapa, serta perulangan yang kedua yaitu sorting data, kemudian filter, serta exit. Di sini kita menggunakan sistem CLS supaya data tidak tertumpuk sehingga lebih enak dipandang. Nah, kita jalankan programnya. Kita pilih tampilkan data, yaitu ke-1.
Kemudian di sini ada pilihan lagi, menampilkan data buku dari nomor, misalnya kita dari nomor 2 hingga nomor 7. Maka di sini akan muncul hasilnya, yaitu dari buku nomor 2 sampai nomor 7. Ini selanjutnya, kita klik lagi sembarang tombol untuk melanjutkan. Kemudian kita pilih 2, yaitu men-sorting data. Kemudian data telah diurutkan. Kemudian kita pilih filter Masehi. Nah, di sini sudah ada buku-buku yang sesudah Masehi, sebelum Masehi. Klik lagi untuk keluar, yaitu kita tekan 0. Sekian program high order function dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu tentang WSGI yang akan dijelaskan oleh Tasya Anggar Arisnandi. Oke, saya akan menjelaskan studi kasus 6. Pada studi kasus 6 ini, saya menggunakan Flash. Flash ini adalah aplikasi WSGI. Dan sebelum membuat Flash interface tersebut, dan kemudian ada render template. Render template itu adalah untuk mengimport kelas Flash render template. Dan kemudian ada import request. Import request itu library yang mudah digunakan dalam banyak fitur dalam URL. Dan kemudian ada import JSON. Import JSON itu untuk mengirim dan menerima. Ini data JSON yang pertama, ini data JSON yang kedua. Dan yang kemudian ada app sama dengan Flash name itu berfungsi untuk membuat objek aplikasi dari Flash dengan melewat argumen modulnya. Kemudian ada app proto. App proto itu berfungsi untuk memetakan fungsi dengan URL tertentu. Dan ada dev home. Dev home itu untuk membuat nama kelasnya, dan title itu adalah judulnya pantau corona nasional dan provinsi. Nah, untuk compute ini adalah datanya, dan request get-nya ini adalah metode mengirim permintaan get-nya, dan ini adalah WR-nya. WR-nya itu ada di ini URL-nya berhasil, hasilnya seperti ini. Dan kemudian ada provinsi request get, itu adalah untuk metode mengirim permintaan, dan ini adalah URL-nya. Kita cek URL-nya. URL-nya ada di ini adalah URL-nya. Kemudian pada nasional sama dengan compute.json itu adalah compute.json ini data dari compute request get, dan provinsi.json. Provinsi.json itu adalah dari provinsi, data provinsi sama dengan request get. Kemudian ada render tuple. Nah, pada return render tuple, pada render tuple itu kita membuat di index.html. Ini udah saya buat index.html-nya, saya buat total positif, kemudian ada total sembuhnya, kemudian ada total meninggalnya, kemudian ada data kasusnya, ini ada judulnya, dan ini adalah provinsi positif sembuh meninggal, itu adalah tabelnya, dan ini untuk memanggil data-datanya. Dan kemudian return render tuple itu selesai, dan index.html adalah memanggil dari index HTML-nya, kemudian ada title sama dengan title adalah judulnya, dan len sama dengan len itu adalah untuk memanggil provinsinya, dan nasional sama dengan nasional itu adalah data dari nasionalnya, dan
Kemudian ada prof sama dengan prof itu untuk dari data provinsi titik Jason. Nah, kemudian ada if. Kemudian ada if main itu untuk menjalankan up titik p-nya, dan kemudian ada up titik run debug true itu untuk mengaktifkan metode debug. Konfirmasi run dapat menunjukkan ke panggilan keep up run debug dan true. Dan kemudian kita run. Run berhasil, maka dapat where-nya seperti ini, kita copy. Dan kita masuk ke maka hasilnya seperti ini. Total sembuh, total positif, total sembuh, total meninggal. Dan data kasusnya ini ada judulnya, nama provinsi, positif, sembuh, meninggal, ini adalah tabelnya. Itu aja untuk penjelasan studi kasus 6. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.